Bun sabun. Oke, balik lagi sama gua Bang Ojan, tukang sunat sapi. Jadi di video sekarang Bang Ojan akan review sebuah custom ROM yang bernama Moke Android 9, Bun. Tapi sebelum lanjut ke videonya, Bang Ojan peringatkan untuk menekan tombol like sama subscribe. Daripada kalian yang belum subscribe, Bang Ojan sunat online. Oke, sudah beres? Nyanyut. Jadi custom ROM yang bakalan Bang Ojan review adalah custom ROM Moke Android 9 History build 2106 2020. Di sini menggunakan custom kernel yang bernama Moke Plus. Jadi ROM ini punya kernel khususnya, Bun. Sebenarnya di video ini Bang Ojan hanya sebatas review aja, Bun. Kalau misalkan kalian pengen tahu cara pasangnya, monggo dicolek aja video cara pasangnya di kolom deskripsi secara gratis, Bun. Sudah Bang Ojan siapin. Kenapa videonya sama Bang Ojan kagak disatuin sama video ini? Soalnya durasinya pasti bakalan panjang banget dan kalian nontonnya pasti kapacirit macalana, Bun. Dan di video ini juga Bang Ojan kagak jelasin semuanya, tapi hanya poin-poin pentingnya aja. Poin yang pertama adalah ini, poin yang kedua adalah ini, dan poin yang ketiga ini. Oke, Bun, tanpa banyak ucuk kumplang, mendingan langsung aja kita gas. Yang pertama adalah fitur, Bun. Membahas tentang fitur yang ada di custom ROM Moke Android 9 History. Ya seperti yang bisa kalian lihat sendiri di video, Bun. Kalau misalkan nih kalian baru memasang custom ROM ini dan belum diotak-atik, aplikasi yang terpasang itu banyak banget, Bun. Jadi udah kayak mau sunatan massal. Nah, banyak banget aplikasi yang kagak penting di sini, tapi sama kalian bisa dihapusin dan aman kagak break. Terus di bagian setting juga itu standaran, Bun. Jadi kagak ada yang unik, kagak ada yang lebih. Di sini juga kagak ada fitur yang namanya Xiaomi Par ataupun optimasi yang lainnya, Bun. Ya, namanya aja ROM OSP, Bun, atau kepanjangannya Android Open Source Project, yang artinya ROM bebas modifikasi. Jadi dengan menggunakan custom ROM ini, kalian bebas memodifikasi mau ke baterai, mau ke balance, ataupun mau ke gaming. Jadi kalian bebas mau kemana aja, Bun. Sebenarnya custom ROM ini salah satu custom ROM yang Bang Ojan demen, Bun. Soalnya custom ROM ini jarang sekali mengalami error atau bug kalau misalkan kita memasang tweak ataupun modul. Nah, custom ROM ini hampir mirip-mirip seperti Lineage OS atau Paranoid. Jadi UI dan tampilannya itu dibuat sesimpel mungkin. Sampai semua fitur di Android 9, bahkan animasi sekalipun itu dihilangkan di ROM ini. Jadi kalau misalkan kalian seorang pasukan cabul yang ngejar sama tergila-gila dengan fitur, ROM ini bukanlah ROM yang cocok buat kalian, Bun. Karena di ROM ini, kalian akan diajarkan gimana caranya madesu. Kalau misalkan membahas tentang penggunaan baterai di custom ROM ini, ya menurut Bang Ojan sih kagak boros-boros banget sih, Bun. Malahan selama Bang Ojan pakai custom ROM ini dari awal sampai sekarang, itu lebih awet dibanding custom ROM Android 10 yang sebelumnya pernah Bang Ojan pakai. Nah, di sini kalian bisa lihat persentasenya yaitu 4%, 2%, 1%, dan masih termasuk awet, Bun, kalau misalkan untuk penggunaan baterai. Jadi kalau misalkan kalian mencari custom ROM yang emang buat daily, buat sosial media, kadang ngegame juga jarang, tapi lebih mengutamakan baterai, ROM ini cocok banget buat kalian, Bun. Tapi kalau misalkan menurut Bang Ojan sih, di zaman yang sekarang ini udah banyak banget custom ROM dan fitur terbaru yang tersedia. Jenis custom ROM kayak gini tuh udah jarang banget peminatnya, Bun. Soalnya dari tampilan yang bener-bener datar, udah kayak masa depan si Mamat, Bun. Gak ada animasi dan termasuk jadul juga. Tapi berbeda lagi kalau misalkan kalian seorang pasukan sabun yang memang mengutamakan performance dan modifikasi, Bun. Dan paham banget gimana caranya memilih tweak dan mod yang cocok buat ROM ini. Soalnya jenis ROM yang kayak gini tuh bener-bener dicari para operators yang udah profesional, Bun. Karena mudah dimodifikasi, enteng, dan gagak ribet, Bun. Oke, Bun, untuk fitur nggak banyak yang harus Bang Ojan jelasin. Soalnya custom ROM ini terlalu simple dan terlalu datar, udah kayak mukanya si Mamat, Bun. Sekarang kita lanjutkan aja, Bang Ojan mau bahas kelebihan dari custom ROM ini, Bun. Nah, kelebihan di custom ROM ini tuh ada hubungannya sama fitur yang udah pernah Bang Ojan jelasin, Bun. Tadi kan Bang Ojan jelasin kalau misalkan custom ROM ini tuh simple dan datar banget, udah kayak mukanya si Mamat. Nah, kenapa dibuat simple dan datar? Jadi biar penggunaan RAM di custom ROM ini tuh lebih efisien dan lebih banyak lagi, Bun. Tadi kalian lihat sendiri kan, aplikasi yang terpasang itu banyak banget. Terus ditambah aplikasi punya Bang Ojan tuh, aplikasi pihak ketiga. Tapi di sini sisa RAM masih 1100. Gimana kalau misalkan bloatware ataupun aplikasi sistem yang kagak dipakai itu dihapusin? Ini memorinya bisa lebih banyak lagi, Bun. Terus kelebihan yang keduanya, custom ROM ini adem banget, Bun. Jadi kagak panas, udah kayak mantan kirim undangan. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini suhunya nggak sampai 40 derajat Celcius. Jadi meskipun kalian bermain game, itu suhunya nggak sampai melebihi 50 derajat. Paling sekitar 46 atau mungkin 47. Ya, atau mungkin di bawahnya.
Ya selama Bang Ojan menggunakan custom ROM ini, meski Bang Ojan main game ya kagak panas-panas banget sih bun. Oke ya, sekarang Bang Ojan mau cek di bagian JET-RAM-nya. Ternyata di sini sudah aktif sebesar 1073 MB. Yang artinya custom ROM ini sudah aktif JET-RAM sebesar 1 GB bun. Tapi ya bisa kalian tambah. Oke, sekarang Bang Ojan mau jelasin kekurangan dari custom ROM ini bun. Oke, dari tadi Bang Ojan udah muji-muji custom ROM ini sampai naik, dan sekarang waktunya Bang Ojan harus menjatuhkan lagi custom ROM ini bun. Jadi custom ROM ini kekurangannya itu dari bar jaringannya yang kendor udah kayak kutang nenek-nenek bun. Tapi ya kagak parah-parah banget sih bun, nanti sama Bang Ojan bakalan dites. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan ngetes custom ROM ini menggunakan aplikasi CPU throttling dan aplikasi speed test. Meski sama Bang Ojan udah dijelasin sampai keluar otot, sampai tenggorokan kering dan sampai bucat-bucat, tapi kalau misalkan tanpa tes itu kayaknya kurang gitu bun. Oke, mendingan langsung aja kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling. Nah, di video sekarang Bang Ojan kagak menggunakan mode magis apapun, kagak menggunakan tweak apapun, dan kagak ada modifikasi apapun. Pokoknya custom ROM ini real bawaan original, nggak diapa-apain bun. Kalau misalkan untuk hasil, ya lumayan lah. Dengan fitur yang datar apa adanya, simple, dengan custom kernel yang emang dikhususkan untuk Moke. Jadi dia punya custom kernel Moke sendiri, jadi kagak pakai custom kernel yang lain. Dan untuk hasilnya kagak mengecewakan bun. Tapi ya meskipun untuk hasilnya kayak gini, kalian bisa aja menggunakan mode magis. Ya siapa tahu kurang gitu bun. Oke, untuk hasilnya kalian udah lihat. Sekarang kita tes di bagian internet bun. Nah, seperti yang sudah Bang Ojan jelasin, kekurangan di custom ROM ini adalah internet. Kalau misalkan untuk upload sih itu kenceng, tapi untuk download itu lambat. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau misalkan untuk download 17,7, kalau misalkan untuk upload 0,35. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan tes custom ROM ini di game Final Fantasy 7 bun. Oke bun, kita nyoy. Oh iya bun, game ini baru rilis loh. Kalau misalkan kagak salah sih baru rilis kemarin. Pas Bang Ojan coba, ternyata seru juga bun. Nah, banyak yang bilang kalau misalkan game ini tuh mirip seperti Free Fire. Tapi kalau misalkan dari pendapat Bang Ojan, dari opini Bang Ojan, game ini tuh malah lebih mirip sama Genshin. Soalnya dari grafisnya, dari efeknya, pokoknya mirip banget seperti game Genshin. Terus banyak juga yang bilang katanya game ini tuh berat. Tapi ya kagak tahu juga sih. Ini kan Bang Ojan baru main. Di sini pakai custom ROM Moke Android 9. Terus kagak menggunakan mode magis, kagak menggunakan tweak, kagak menggunakan custom kernel. Pokoknya ini kernelnya kernel bawaan. Dan di sini untuk grafisnya cuma sampai high aja. Biasanya sih kalau misalkan high hanya 45 fps lah kalau kagak salah sih itu. Tapi pas Bang Ojan tes di game ini aman-aman aja dan kagak nge-lag bun. Sekarang nih ya, tanggal 18 November 2021, anjay curhat. Bang Ojan masih menggunakan custom ROM Moke Android 9, kagak menggunakan mode magis, kagak menggunakan tweak, dan kernelnya juga masih bawaan custom ROM-nya. Tapi di sini Bang Ojan cuma otak-atik di bagian jaringan. Soalnya kan kekurangan dari custom ROM ini tuh dari jaringannya bun. Maksudnya dari barnya ya, bukan dari pingnya. Tapi kalau misalkan kalian bermain game PUBG, terus Mobile Legends, dan game online yang lainnya, itu si pingnya standaran hijau. Tapi di saat kalian ngedownload file, ngedownload ROM, ataupun nonton YouTube, nah disitulah lemotnya bun. Jadi beda ya, ping sama jaringan. Nah sedangkan kekurangan di ROM ini hanya dari barnya aja. Jadi kadang suka hilang, terus kadang cuma setengah, terus kadang cuma 3 bar. Tapi kalau misalkan kalian bermain game, ya itu aman. Jadi gimana Mang Sabun? Udah jelas kan? Mang Ojan udah jelasin bagian fiturnya, udah jelasin bagian kelebihannya, udah jelasin bagian kekurangannya, udah tes CPU throttling, udah tes internet, dan di sini juga sama Mang Ojan udah dites game Final Fantasy 7 First Soldier. Tapi kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, ya kagak apa-apa, silahkan kalian ajukan aja di kolom komentar. Pokoknya bebas, asalkan jangan nanya kapan kawin. Oke bun, sepertinya sudah cukup Bang Ojan curhatnya, karena Bang Ojan udah ucuk kumplang dari awal sampai sekarang, sampai tenggorokan kering, yang kagak like sama kagak subscribe, pokoknya besok disantet. Karena di sini durasi videonya itu masih agak sedikit panjang, ya siapa tahu kalian masih belum kenyang nonton video tesnya. Bang Ojannya harus pamit, soalnya udah bau asem. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tak iya, terima kasih.